wabarakatuh. Saya Nia Sari Ramadhani, nomor absen 27 dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan melakukan ujian praktek biologi secara virtual dengan judul praktek difusi osmosis. Yang pertama, percobaan difusi dengan menggunakan dua bahan. Di sini saya memilih bahan pertama itu teh celup dan susu kental manis. Dan menggunakan 2 gelas yang berisi air panas dan air dingin. Jadi yang pertama kita akan ke percobaan difusi menggunakan teh celup. Percobaan pertama difusi menggunakan 2 teh celup dan juga 2 gelas air, ini yang kanan air panas dan yang kiri air dingin. Ini masing-masing 350 ml. Jadi kita akan masukkan ke air yang panas. Kita akan membantu dengan sendok dan juga air yang dingin. Kita akan terus aduk-aduk seperti ini. Begitu pula dengan yang air panas. Nah, kita diamkan sebentar dan kita lihat bagaimana hasilnya. Setelah menunggu, apa yang terjadi jika teh celup dicelupkan ke masing-masing gelas? Yang pertama, pasti terjadi perubahan warna. Nah, perubahan warna ini kemerah-merahan. Kita bisa lihat yang terjadi pada gelas yang berisi air panas. Ini lebih cepat berubah menjadi kemerah-merahan dibandingkan dengan gelas yang berisi air dingin. Ini masih terlihat kemerah-merahan tapi nggak begitu pekat, ya. Masih kelihatan putih-putihnya. Nah, berdasarkan pengamatan pada masing-masing gelas, mana yang memiliki waktu yang lebih cepat dalam proses difusi? Teh celup yang dicelupkan pada gelas yang berisi air panas ini lebih cepat mengalami perubahan warna. Karena semakin tinggi suhu, semakin cepat juga proses difusinya. Dan juga kita bisa dapat menyimpulkan dalam percobaan difusi menggunakan teh celup bahwa membuat teh ini termasuk proses difusi. Karena proses penyebaran molekul zat dan konsentrasi yang tinggi, yaitu dari teh celup ke konsentrasi yang rendah yaitu air, ini membuat warna air menjadi kemerah-merahan. Dan faktornya itu yang pertama, suhu. Semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat pula proses difusinya. Dan semakin rendah suhunya juga semakin lambat pula proses difusinya. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua, percobaan difusi dengan menggunakan susu kental manis. Di sini saya pakai yang sasetan karena biar bisa diukur, ditakar dengan sendok makan. Kita akan menuangkan ke dalam 2 gelas ini. Yang kanan ini gelas yang berisi air panas dan yang kiri ini gelas yang berisi air dingin. Kita akan masukkan masing-masing 2 sendok makan ya. Kita masukkan ke yang hangat. Terus sekali lagi. Selanjutnya kita akan masukkan ke yang air dingin. 2 sendok makan. Ya, kita aduk-aduk. Jangan sampai susunya itu masih ada di sendok, jadi harus bersih ya.
setelah kita menuangkan susu ke masing-masing gelas, gelas yang kanan berisi air panas dan gelas yang kiri berisi air dingin, apa yang terjadi jika susu kental manis dituangkan ke masing-masing gelas? Yang pastinya yang bisa kita lihat dan itu secara fisik pasti udah kelihatan. Nah, kalau yang tadinya air putih bening warnanya, kan pasti ada perubahan warna. Jadi putih susu dan juga berubah rasa. Pasti masing-masing gelas ini ada rasa manis dari susu. Berdasarkan pengamatan pada masing-masing gelas, mana yang memiliki waktu yang lebih cepat dalam proses difusi? Yang pastinya pada gelas yang kanan yang berisi air panas. Nah, yang berisi air panas ini pelarut air yang bebas, berarti lebih sedikit daripada molekul air yang terikat dengan zat pelarutnya. Dan berarti gelas yang berisi air panas ini konsentrasinya itu lebih tinggi daripada gelas yang berisi air dingin. Loh, kenapa? Karena bisa kita lihat kekentalannya aja tuh warnanya tuh lebih kental daripada yang ini. Ini nggak kental, tapi masih kelihatan putih susunya. Terus rasanya akan kita coba. Yang berisi air panas ini masih terasa manis, tapi yang air dingin coba kita coba. Ini sama sekali nggak terasa susu, manisnya enggak, cuma kentalnya itu masih yang air panas. Jadi kesimpulannya bahwa kita bisa menyimpulkan dari hasil percobaan bahwa saat kita membuat susu kental manis, yang pastinya ini adalah proses difusi ya. Nah, dalam proses ini pastinya karena adanya proses penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi yaitu susu kental manis ke yang konsentrasi rendah yaitu air. Nah, membuat warna jadi lebih putih susu dan rasanya juga pasti ada rasa manis susu. Sekarang kita lanjut ke percobaan osmosis. Selanjutnya, pada percobaan osmosis kita akan menggunakan terong, mentimun, dan kentang yang sudah diiris-iris seperti ini. Nah, dan juga ada garam. Garamnya ini 2 sendok makan garam nanti yang akan kita masukkan ke dalam 2 gelas. Ini airnya air biasa saja, belum ditambahkan dengan garam. Nanti kita akan tambahkan dengan garam. Nah, oke. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita akan mengukur dulu sebelum dimasukkan atau sebelum menjadi percobaan. Kita akan ukur dulu kentangnya, terong, dan mentimunnya. Terongnya kita ukur dulu sama kentang sama mentimun. Kita ukur berapa diameternya, nanti kita akan lihat hasilnya. Kita bisa tulis terong. Terong kentang sama mentimun. Mentimun. Nah, setelah kita ukur, kita akan taruh ke tempat. Terus kita akan masukkan garam ke dalam gelas. Ini kita singkirin dulu ya. Ini ada gelas. Kita akan masukkan gelas yang kanan ini akan berisi sama garam. Garamnya itu 2 sendok makan. 1, 2. Kita aduk-aduk. Nah, setelah kita aduk dengan rata, gelas yang kiri ini adalah air biasa, oke? Nah, kita akan masukin kentang, terong, mentimun.
Kita akan dorong pakai sendok sampai dia mengembung ke dalam gelas yang berisi air garam. Terus kentang, terong, mentimun masukkan ke dalam gelas yang berisi air biasa aja. Kita dorong juga pakai sendok. Kita dorong lagi. Nah, setelah itu kita tunggu hasilnya sampai 20 menit. Kita akan lihat bagaimana reaksinya dan hasil dari pengamatan kita. Setelah menunggu 2 jam, kita bisa lihat apa yang terjadi jika kentang, terong, dan timun dimasukkan ke dalam masing-masing gelas yang berisi air garam. Ini air garam dan yang ini air biasa. Untuk yang air garam, kita bisa lihat ini timunnya itu seperti menyusut bentuknya, terus lembek, kayak udah layu, terus hancur bentuknya. Dan juga kalau yang timunnya itu bener-bener ya sama bentuknya, hancur, layu, menyusut, kecil. Kita akan taruh di piring. Nah, untuk yang kentangnya itu warnanya itu jadi kuning, busuk. Bentuknya juga kayak mengecil gitu, menyusut. Untuk yang air garam. Nah, untuk yang air biasa itu bentuknya masih sama seperti semula loh. Nih, yang terong tuh masih sama, masih kokoh, masih tebal. Terus yang timun juga masih putih. Dan yang kentang juga masih seperti semula, warnanya kuning. Dan dia gak kelihatan kayak busuk atau apapun. Oleh karena itu, hasil percobaan osmosis dengan menggunakan kentang, timun, dan terong pada percobaan dengan menggunakan air biasa, justru perubahannya tidak begitu terlihat. Hanya saja bentuknya, teksturnya, ketebalan dari timun, kentang, dan terong itu sama seperti semula sebelum dimasukkan ke dalam air. Sedangkan dengan menggunakan air yang dicampur dengan garam, itu justru perubahannya sangat signifikan. Dari bentuknya itu seperti warnanya tuh kalau kentang kuning pucat, terus kalau timun agak seperti busuk, dan juga bentuk ketebalannya itu layu dan agak menyusut. Oleh karena itu, kesimpulan percobaan difusi dan osmosis hari ini, yang pertama, difusi adalah perpindahan larutan dari konsentrasi tinggi hipertonis yang pekat ke konsentrasi yang rendah hipotonis yang menjadi encer. Contohnya pada percobaan difusi menggunakan teh celup dan susu kental manis. Dan untuk osmosis sendiri adalah perpindahan larutan yang lebih encer hipotonis ke yang pekat hipertonis melalui membran semi permeabel. Contohnya itu osmosis menggunakan kentang, mentimun, dan juga terong. Sekian video ujian praktek biologi secara virtual saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing!